Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Argo Pratama dari Prodi Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan apa yang saya ketik mengenai kaitan antara pembentukan karakter, peradaban, faktor sosial budaya, ekonomi maupun politik, dan pemikiran-pemikiran tentang ahli pendidikan dalam melahirkan kualitas pendidikan yang lebih baik atau lebih maju di Indonesia. Oke, pertama-tama saya akan mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan karakter merupakan kebutuhan mendasar untuk masyarakat dan merupakan suatu hal yang sangat amat penting juga. Karena dalam pendidikan karakter, kita dididik untuk menjadi individu yang berperilaku baik dan berkarakter. Menjadi individu yang baik atau individu yang positif, membangun pola pikir yang bagus, serta membangun atau membuat rasa tanggung jawab yang tinggi. Pendidikan karakter ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan hasil dalam pendidikan oleh peserta didik, baik secara seimbang, terpadu, dan juga menyeluruh terhadap pencapaian karakter dan akhlak mulia. Selain itu, dengan adanya pendidikan karakter, diharapkan peserta didik dapat menggunakan lalu meningkatkan pengetahuannya yang ia miliki, serta dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dunia pendidikan, pendidikan karakter diimplementasikan melalui kurikulum 2013. Dalam pelaksanaannya, tidak hanya seorang guru saja, melainkan seluruh komponen dalam pendidikan harus ikut serta, seperti dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun di masyarakat. Nah, pelaksanaan pendidikan di sekolah akan tidak membuahkan hasil apabila tidak ditunjang oleh kekuatan karakter keluarga dan masyarakat. Pada masa pandemi ini, pendidikan dilakukan secara daring atau online. Perkembangan teknologi informasi komunikasi 4.0 itu memudahkan dalam keberlangsungan pembelajaran. Pembelajaran daring atau online adalah pembelajaran yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan konektivitas, aksesibilitas, fleksibilitas, serta kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi dalam pembelajaran. Pada peradaban yang baru ini, masih banyak kekurangan-kekurangan yang disebabkan karena kurangnya persiapan untuk menjalankan sistem pendidikan yang baru ini. Pembelajaran daring ini dirasa masih kurang efektif. Masih banyak peserta didik yang belum paham akan materi dan juga penyelesaiannya. Pada pembelajaran daring ini, itu berpusat kepada peserta didik itu sendiri atau student center, dan menumbuhkan sikap kemandirian dalam belajar atau self-regulate learning, sehingga peserta didik mampu memunculkan sikap rasa tanggung jawab dan otonomi dalam belajar atau learning autonomy. Selain banyak kekurangan, banyak juga kelebihan-kelebihannya. Selain pendidikan karakter, pendidikan politik juga merupakan salah satu aspek agar pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Pendidikan politik yaitu sebuah langkah di mana bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan atau wawasan tentang politik kepada masyarakat, agar masyarakat dapat turut ikut serta atau berpartisipasi dalam sistem politik. Fungsi pendidikan politik di suatu negara adalah itu ikut berkontribusi dalam proses demokrasi yang berlangsung dan menggalang komunikasi politik yang dapat diterima oleh seluruh kalangan. Realitas politik di Indonesia menyebabkan banyak rakyat yang menarik diri dari dunia politik. Nah, partisipasi masyarakat dalam dunia politik selalu mengalami kenaikan maupun penurunan, dan itu terjadi sesuai dengan dinamika politik yang berkembang. Maka dari itu, pendidikan politik juga berkontribusi dalam memajukan kualitas pendidikan di Indonesia untuk menjadi lebih baik. Nah, pada era kemajuan teknologi ini atau era globalisasi ini, sebagian besar masyarakat atau manusia perilakunya itu dipengaruhi oleh perkembangan dan kecanggihan teknologi. Karena teknologi yang canggih ini, sebagian besar orang yang terbuai dengan melupakan aspek-aspek lainnya, seperti melakukan interaksi di masyarakat, saling menghargai antar sesama. Nah, manusia atau masyarakat tidak bebas lagi dalam mengembangkan dirinya menjadi manusia dengan keahlian di segala aspek. Di balik dampak positif dari perkembangan zaman ini, banyak juga dampak-dampak negatifnya.
Dampak negatifnya antara lain yaitu masyarakat menjadi tumbuh sikap egoisme, radikalisme, dan timbul cybercrime, dan juga lunturnya kebudayaan bangsa. Untuk menyikapi hal-hal ini diperlukan reorientasi pendidikan yang memerdekakan dan memanusiakan. Untuk dapat memajukan kualitas pendidikan bangsa, kita sebagai generasi muda tidak boleh terlalu terlena dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi ini. Kita harus dapat menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya, harus dapat mengambil sisi positifnya lalu membuang sisi negatifnya. Tidak hanya aspek-aspek di atas saja yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Di Indonesia, pendidikan agama juga merupakan aspek yang ikut serta dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan pendidikan agama, kualitas pendidikan mengalami peningkatan secara kuantitatif maupun kualitatif. Ajaran-ajaran yang terdapat di dalam agama membuat manusia menjadi manusia yang berakhlak baik dan memiliki sopan santun atau tata krama. Mengingat bahwa pendidikan adalah faktor yang sangat amat penting dan amat krusial dalam kehidupan manusia, maka proses dalam pengembangan sumber daya manusia harus dilaksanakan dengan meningkatkan pengetahuan, lalu keahlian, serta sikap dan nilai-nilai sehingga mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam berjalannya proses pendidikan, pengawas atau biasa disebut dengan supervisor merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam meningkatkan prestasi belajar dan kualitas di suatu sekolah. Tanggung jawab seorang pengawas sangatlah besar. Menjadi pengawas bukanlah hal yang mudah. Terdapat aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Pengawas merupakan usaha atau upaya untuk memberikan layanan yang terbaik kepada lembaga pendidikan, terutama pada guru atau pendidik di sekolah, secara individu maupun kelompok, guna untuk memperbaiki kualitas proses dan hasil dalam sebuah pembelajaran. Perkembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia semakin pesat. Dalam perguruan tinggi telah menerapkan sistem kampus merdeka. Kampus merdeka ini diimplementasikan guna mengatasi berbagai tantangan serta hambatan pada era modern yang semakin kompleks. Dalam perspektif Ki Hajar Dewantara dan Paulo Freire, kampus merdeka ini tuh sangat relevan dengan konsep yang mereka buat, yaitu berpusat kepada mahasiswa, sehingga dosen hanya sebagai mediator atau pembimbing atau fasilitator. Dengan adanya konsep kampus merdeka, ini berpusat dan kepada mahasiswa juga dapat diberi kebebasan untuk mencari sumber informasi dan materi. Mahasiswa diberikan ruang untuk bereksplorasi serta berpikir secara kritis untuk mengatasi problematika pribadi maupun sosialnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.